A jolt and then you'll die. Perkenalkan, nama saya Aidil Nuryansyah. NIM saya 2012-2014. Saya mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang, Teknik Komputer. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membuat ayunan matematis. Berikut adalah alat-alat yang diperlukan. Pertama adalah benang, batu, mistar panjang sepanjang 50 cm, mistar busur, dan alat utama adalah kayu untuk membuat ayunan matematis. Berikut ayunan bandul sederhana. Bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik, yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Dalam bidang fisika, prinsip ini pertama kali ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei, bahwa periode lama gerak osilasi satu ayunan dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Gerak harmonik sederhana atau disingkat dengan GHS adalah gerak periodik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap. Gerakan harmonik sederhana mempunyai persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis suatu gerak periodik tertentu. Gerak periodik adalah gerak berulang atau bersosilasi melalui titik seimbang dalam interval waktu tetap. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu gerak harmonik sederhana linear dan gerak harmonik sederhana angular. Gerak harmonik sederhana linear misalnya menghisap dalam silinder gas, dan gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Gerak harmonik sederhana angular misalnya gerak bandul atau bandul pisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Beberapa contoh gerak harmonik. Gerak harmonik pada bandul. Sebuah bandul adalah massa atau M yang digantungkan pada salah satu ujung tali dengan panjang 1 dan membuat simpangan sudut kecil. Gaya yang menyebabkan bandul ke posisi keseimbangan dinamakan gaya pemulih, yaitu panjang busur adalah kesetimbangan gayanya. Bila amplitudo gerakan tidak kecil namun tidak harmonik sederhana, sehingga periode mengalami ketergantungan pada amplitudo dan dinyatakan dalam amplitudo sudut. Gerak harmonik pada pegas. Sistem pegas adalah sebuah pegas dengan konsta pegas atau K dan diberi massa pada ujungnya dan diberi simpangan sehingga membentuk gerak harmonik. Gaya yang berpengaruh pada sistem pegas adalah gaya Hocke. Gerak harmonik teredam. Secara umum gerak osilasi sebenarnya teredam. Energi mekanik terdisipasi atau berkurang karena adanya gaya gesek. Maka jika dibiarkan, osilasi akan berhenti, yang artinya GHS-nya teredam.
Gaya gesekan biasanya dinyatakan sebagai arah berlawanan. Dan B adalah konsta, menyatakan besarnya redaman, di mana amplitudo dan frekuensi agnular GHS teredam. Kesimpulannya, dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa periode ini mempengaruhi oleh panjang tali dan tidak dipengaruhi oleh massa benda. Pada panjang tali yang sama, semakin banyak ayunan yang diperlukan juga semakin lama, dan percepatan gravitasinya tergantung pada periode dan panjang tali. Gerakan harmonis juga membentuk waktu yang tetap dengan gerakan bola balik. Karena dilakukan di dalam ruangan gerak harmonis, akan mudah untuk diamati. Selain itu, gerakannya pun akan konstan. Sekian, terima kasih. Pembuatan ayunan bandul. Baiklah, usah dijawab ya. Iya. Kamu ke dikit. Sudah. Sudah lanjut. Sudah baru. Ah, kali kalau sampai semua aja. Masukkan tali benang ke dalam bandul. Sudah berbeda. Berikut bandul sudah siap digunakan. Goyang. Dari ayunan otomatis. Sebelum melakukan percobaan pertama, jangan lupa untuk menghitung waktu saat bandul berputar. Hitung bandul menggunakan stopwatch dengan melepas bandul dengan waktu bersamaan. Stopkan bandul dan stopwatch dengan waktu yang bersamaan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua. Bedakan ukuran kawat yang terkait di bandul dengan ukuran yang pertama. Putar kembali bandul dengan stopwatch dengan waktu yang bersamaan. 1, 2. Stopkan bandul dalam putaran kelima.